Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku jamaah Majelis Ta'lim Masjid Baitul Mukmin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, selalu dalam curahan rahmat, berkah serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali di majelis ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf saya tidak sempat menyiapkan PowerPoint karena sudah beberapa malam ini saya jadi bagian pengairan di rumah. Jadi ledeng itu baru bisa rata-rata jam 12 malam. Jadi saya begadang sampai jam 2, Pak. Kalau tidak demikian nggak kebagian. Ya, ini dinamika di musim kemarau. Mudah-mudahan insya Allah segera turun hujan, ya, karena tanda-tandanya sudah mulai insya Allah. Dan kita salah satu ikhtiar doa kita kan agar dituruni hujan itu kita memperbanyak istighfar katanya, ya, istighfar. Dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10 Allah Ta'ala mengisyaratkan Fakul itu, ya, mengisahkan tentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Fakul itu, maka aku berkata, kata Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu sekalian kepada Rabb kamu sekalian, kepada Allah. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya dia, yakni Allah itu ghaffaran, maha pengampun. Ketika Allah sudah hadir dengan ampunannya, maka salah satu janjinya adalah yursilis samaa alaikum midrara, niscaya dia akan menurunkan dari langit hujan yang merata. Yursilis samaa alaikum midrara. Nah, kalau hujan sudah turun, insya Allah tanah kembali subur, kehidupan menjadi makmur, maka ekonomi juga insya Allah akan stabil, ya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, katanya, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
Baik Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang refleksi lah, ya, refleksi tentang keindahan ajaran Islam. Saya merefleksikan bahwa salah satu inti keindahan Islam itu adalah agama cinta. Islam itu agama cinta. Jadi salah satu bahkan misi terbesar dari diturunkannya ajaran Islam itu adalah dalam rangka menghadirkan cinta. Ya. Bahasa cinta yang tertinggi itu dalam Al-Quran disebut namanya rahmat. Ya, rahmat. Maka Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu antara lain sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad, wahai Nabi, kecuali sebagai rahmat bagi alamin, bagi alam semesta, bagi alam semesta. Jadi alam semesta di sini bukan hanya alam manusia, tapi juga alam makhluk yang lain. Nah, dalam hubungan itu, jamaah sekalian, saya baca dalam sebuah kitabnya kitab mungil ya, tapi kandungannya sangat dalam dan padat. Kitab itu berjudul Qami Ut-Tubyan ala Tanzimi Syu'abil Iman. Qami Ut-Tubyan, jadi satu pendekatan ajaran Islam yang disajikan secara Qami Ut-Tubyan itu untuk kalau tempoh hari ada istilah radikal-radikalnya, maka salah satu ikhtiar bantahannya itu deradikalisasi. Lawan dari radikal itu deradikal, ya, deradikalisasi. Jadi Islam itu hadir yaitu justru sebagai ajaran yang santun, ajaran yang lembut, begitu ya. Itu lawan dari radikal itu deradikalisasi. Nah, ada nama kitabnya Qami Ut-Tubyan ala Tanzimi, yang disusun dalam bentuk nadom. Nadom itu syair, ya, syair. Yang di dalamnya berisi tentang 77 cabang iman. Yang nulis seorang ulama besar dari Indonesia yang sangat dikenal pada masanya, yaitu Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Jawi asli orang Jawa, ya. Yang Jawanya itu dari Banten. Ya. Beliau menjadi mufti di Masjidil Haram pada masa itu. Nah, beliau menulis kitab yaitu Qami Ut-Tubyan ala Tanzimi Syu'abil Iman. Beliau menguraikan 77 cabang iman itu diuraikan dalam bentuk nadom. Dalam bentuk nadoman kalau istilah santri itu nadom. Ya. Nah, kemudian beliau urai tentang masing-masing cabang iman itu, ya. Nah, bahkan yang menarik, cabang iman yang berhubungan dengan akidah itu sampai ada 9 rukun. Dari rukun iman itu ada 9. Di sana itu ditambah setelah iman kepada qada dan qadar,
ada iman, ditambahan iman kepada adanya hari kebangkitan, iman terhadap adanya surga dan neraka, menjadi 9. Nah, itu dalam dalam apa yang disebut namanya 77 cabang iman itu. Nah, seperti kita tahu, secara garis besar dalam hadis itu dikatakan bahwa cabang iman yang tertinggi, yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Dan cabang yang paling rendah adalah imatatil ada anit thariq, yaitu menyingkirkan duri, kotoran dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman. Dan malu adalah cabang tersendiri dari iman. Kalau diartikan oleh pensyarah hadis itu, kenapa malu dipisahkan secara khusus? Maka disebutkan bahwa malu itu adalah syu'batun azimatun, cabang yang agung dari iman. Jadi malu itu bukan cabang biasa gitu ya. Maka dalam hadis lain disebutkan malu itu kan al-haya nisful iman, kan gitu ya. Bahwa malu itu adalah setengah dari iman. Nah, kembali dalam 77 sekian cabang iman itu, nah setelah diuraikan 9 cabang yang berhubungan dengan rukun iman, di situ masuk ke intisari akidah Islam. Kalau saya membahasakannya dengan istilah refleksi ketauhidan dalam kehidupan. Ada kalau di Syu'abul Iman itu ada 4 cabang intisari refleksi ketauhidan itu. Yang pertama adalah hubbullah, mencintai Allah, cinta. Kemudian yang kedua khauf, yang ketiga roja, yang keempat tawakal. Nah, Imam Nawawi itu menyampaikannya dalam bentuk nadham. Wahbub ilahaka khab alima iqabihi. Itu kalau nadham itu gitu. Wahbub ilahaka khab alima iqabihi wali rahmatillahirju tawakkalan ya muslimu. Kalau di pesantren begitu. Wahbub ilahaka, dan cintailah Tuhanmu. Nah, cintailah Tuhanmu. Khab alima iqabihi, takutlah engkau terhadap pedih siksanya. Nah, kita harus merasakan suasana khauf, khauf terhadap pedih siksanya gitu. Wali rahmatillah, dan terhadap rahmat Allah berharaplah selalu. Jadi yang paling kita harapkan itu adalah rahmat Allah. Maka ada sebuah doa yang sangat terkenal dari Rasulullah, dan dianjurkan doa ini bahkan dalam momen-momen penting. Allahumma rahmataka arju. Nah, ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Dalam redaksi yang lain itu bahkan menjadi lafaz yang disebut oleh sebagian ulama istighosah. Itu lafaz istighosah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Itu istighosah Rasulullah pada peristiwa perang Badar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis
Wahai yang maha hidup, wahai yang maha tegak berdiri, birahmatika astaghis, dengan rahmatmu ya aku memohon dengan sangat, ya. Aslih sya'ni kullah, perbaikilah keadaanku semuanya. La takilni ila nafsi tarfata ain, jangan kau biarkan aku hanya bertumpu pada kemampuan diriku walaupun sekejap mata. Roja. Kemudian yang berikutnya tawakkalan ya muslimu. Nah, kita berhenti tadi di inti yang pertama itu hubbullah, mencintai Allah. Nah, kemudian dalam uraiannya itu Imam Nawawi dalam kitab Mungilnya itu beliau lalu mengutip satu pendapat ulama terdahulu namanya Imam Sahal. Nah, beliau menjelaskan di situ, wa min alamati hubbillah, di antara ciri orang yang cinta kepada Allah yaitu hubbul Quran, cinta kepada Al-Quran. Wa min alamati hubbil Quran, dan di antara ciri orang yang cinta kepada Al-Quran adalah hubbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran dan seluruh ajaran yang dibawa di dalamnya tidak akan sampai kepada kita tanpa melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad itu kan dipilih oleh Allah sebagai manusia pilihannya. Maka di bulan Rabiul Awal ini sering dinisbahkan, namanya dinisbahkan, diidentikan dengan Syahrun Nabi, ya, bulan Nabi. Nah, Imam Nawawi mengatakan demikian. Di antara ciri orang yang mencintai Al-Quran adalah mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara ciri orang yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hubbus sunnah, mencintai sunnah. Sunnah dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, selanjutnya di antara ciri orang yang mencintai sunnah adalah hubbul akhirah, cinta akhirat. Kita harus belajar mencintai akhirat. Ya, sebab semuanya pasti akan menuju akhirat. Ya. Maka dapat kita baca di ayat tentang keteladanan Nabi, itu ayat yang sangat populer. Nah, kita dapat baca Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh nyata telah terbukti pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah. Nah, Rasulullah menjadi uswatun hasanah itu bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang terbukti mengharapkan rahmat dan keridhaan Allah. Wal yaumal akhirah, di situ ada kalimat wal yaumal akhirah, dan mengharapkan kebahagiaan di hari akhir, cinta akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak menyebut mengingat nama Allah. Nah, jamaah sekalian, sampai di situ kira-kira. Jadi tidak berlebihan kalau saya katakan tadi bahwa Islam itu sejatinya adalah agama cinta. Nah, maka dalam konteks kebangsaan, ada sebuah narasi yang sangat luar biasa.
Ya, yang semula kalau dirunut sejarahnya katanya disampaikan oleh Syekh Hashim Asy'ari. Ada kalimat yang berbunyi hubbul watan minal iman. Ya, hubbul watan, mencintai tanah air adalah sebahagian dari iman. Nah, kalau ini sinkron ya. Kalau di Punten, kalau saya melihat antara tokoh pendiri NU dan Muhammadiyah itu dulu itu dua orang tokoh yang sama-sama belajar dari seorang ulama di Mekah namanya Syekh Ahmad Al-Minangkabawi. Ya, itu. Maka keduanya itu memiliki pandangan yang sesungguhnya dari awal itu sama. Kalau Muhammadiyah itu kan pandangan keislamannya itu dikembangkan menjadi tiga, yaitu satu, visi keumatan. Itu keumatan secara keseluruhan, keumatan. Karena itu ada ide sekarang sudah masuk ide internasionalisasi. Ya, kemarin beberapa waktu lalu kan mencoba ikhtiar internasional itu membebaskan sebuah gereja di Andalus. Itu dibeli dengan 40 miliar untuk dikembalikan fungsinya menjadi masjid di zaman dulu. Ini karena visi keumatan. Ya. Yang kedua, visi kebangsaan. Ini visi kebangsaan. Dan yang ketiga adalah visi kemanusiaan. Jadi tiga. Nah, dalam konteks kebangsaan itu salah satunya adalah hubbul watan minal iman. Kalau di NU itu kan ada ungkapan hubbul watan minal iman. Nah, itu pernyataan Syekh Hashim Asy'ari ketika beliau dimintai nasihat oleh utusan dari Budi Utomo. Dari Budi Utomo ketika hendak melakukan upaya perlawanan terhadap tentara sekutu. Nah, maka kemudian diutuslah untuk berkonsultasi dengan Kiai Hasim bagaimana nasihatnya. Nah, kira-kira begitulah. Nah, kemudian beliau menyampaikan kita harus berusaha melakukan mempertahankan ya kemerdekaan yang telah diproklamirkan. Nah, itu. Mengapa? Nah, karena apa? Karena hubbul watan minal iman. Itu ya. Karena mencintai tanah air sebahagian dari iman. Ini yang kemudian terkenal istilah sekarang dengan istilah resolusi jihad. Resolusi jihad tanggal 23 Oktober. Itu kan. Nah, itu kan perlawanan 10 November itu kan itu ya. Hubbul watan, resolusi jihad. Nah, saya coba hubungkan bahwa mencintai tanah air itu apakah itu selaras enggak dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, saya kemarin di BRIN, Pak, itu saya sampaikan dalam khutbah saya. Ternyata Rasulullah itu adalah satu sosok pribadi yang sangat cinta terhadap tanah air, cinta terhadap kota kelahirannya Mekah dan juga Madinah. Lihat ayatnya di Al-Quran, dilihat surat Al-Qasas ayat 85. Surat Al-Qasas ayat 85. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad
Qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Al-Qasas ayat 85. Saya baca asbabun nuzul ayat ini, ada sedikitnya 2 riwayat. Saya baca dari Imam Muqatil mengatakan Rasulullah keluar dari Guha Sur. Ini pada waktu perjalanan hijrah. Dan beliau bersembunyi di dalam Guha Sur selama 3 malam kan. Nah, Rasulullah keluar dari Guha Sur ketika hijrah. Beliau berjalan di jalan yang tidak biasa. Yang tidak biasa karena takut ditemukan oleh musuh. Jadi jalan yang dilalui itu bukan jalan yang biasa. Nah, ketika sudah aman, beliau kembali ke jalan biasa dan singgah di satu tempat namanya Zuhfah. Zuhfah itu sebuah tempat yang biasa dilalui oleh para pejalan dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya. Beliau singgah di Zuhfah antara Mekah dan Madinah. Nabi mengetahui jalan ke Mekah dan merindukannya. Oh, itu dikatakan merindukannya. Jadi kalau saja situasinya mungkin beliau ingin balik lagi gitu. Merindukannya. Beliau ingat tempat kelahirannya dan kelahiran ayahnya. Maka Jibril turun dan berkata, langsung dihibur oleh malaikat Jibril dalam riwayat ini. Kamu rindu ya pada negerimu, tempat kelahiranmu. Oh, kata malaikat Jibril. Nabi menjawab, ya benar. Lalu Jibril berkata, sungguh Allah telah berfirman, sesungguhnya innallazi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda, dan seterusnya. Di ayat ini coba kita surat Al-Qasas ayat 85. Innallazi farada, sesungguhnya dialah Allah yang telah memfardukan alaikal Qur'an, kepadamu Al-Qur'an. Laradduka ila ma'ad. Di situ ada berita gembira, janji Allah. Suatu ketika pasti Allah akan mengembalikanmu ke tanah kelahiranmu. Laradduka ila ma'ad. Kembali sebagai orang yang terhormat, ya, bukan sebagai orang yang terusir. Gitu kan. Beliau terpaksa kan meninggalkan Mekah, itu diusir kan oleh rejim Quraisy. Nah, sungguh pasti Allah akan mengembalikan, ya, mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an. Laradduka ila ma'ad, benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Maksudnya Mekah, dalam keadaan menang terhadap mereka penduduk Mekah. Ar-Razi mengatakan makna ini adalah lebih dekat, sebab makna lahir dari tempat kembali adalah Mekah. Jadi Rasulullah merindukan itu. Nah, tapi sebelum kembali ke Mekah dalam keadaan sebagai pemenang, maka Nabi diberikan satu senjata lah, modal yang sangat berharga, yaitu kitab suci Al-Quran, yang di dalamnya itu berisi tentang hukum-hukum. Kalau dalam konteks ketatanegaraan mungkin bisa dibahasakan baik hukum secara konstitusional, ya, maupun hukum secara kultural, ya, dan tempat untuk membumikan hukum-hukum Al-Quran itu namanya, tempatnya adalah Madinah Al-Munawwarah. Jadi di Madinah itu, ya, dijadikan sebagai tempat semacam pilot project, ya, negara percontohan. Ya. Maka di situ beliau kemudian 10 tahun membangun satu negara
yang dikenal namanya Madinah Al-Munawwarah. Nah, dan barulah pada tahun ke-8 Hijriah, maka Nabi berhasil kembali ke Mekah dalam keadaan sebagai pemenang. Nah, sebagai pemenang. Laradduka ila ma'ad. Nah, jadi cinta tanah air itu adalah bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Ini Ini sesuatu yang dirasakan betul juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, atas nama cinta inilah, maka inilah yang menggerakkan seluruh spiritual kita, spirit kita, dorongan kita untuk membumikan ajaran Islam. Ya. Ada yang menarik nih, kalau Bapak dan Ibu, saya kira insya Allah termasuk yang rajin baca, yang rajin baca. Kalau kata orang bijak, bacalah 1000 buku katanya, maka Anda akan bisa berbicara mengalir seperti sungai. Oh, jadi kalau kita banyak baca itu, banyak yang bisa kita bicarakan. Nah, saya sempat membaca sebuah buku biografi Buya Hamka. Ya, biografi Buya Hamka. Bukunya lumayan tebal, ya, menarik gitu. Yang diangkat menjadi sebuah filmnya sampai dua. Sekarang kan sudah hampir film yang kedua. Buya Hamka. Itu ada bukunya, Pak, biografi. Judul bukunya menarik. Apa, Bu? Judul bukunya itu Jalan Cinta Buya. Jalan cinta. Jalan cinta Buya. Ya. Jadi saya kira Islam ini mari kita jalani dengan rahmat, dengan cinta, ya, dengan cinta. Nah, salah satu ikhtiar untuk supaya semakin tumbuh rasa cinta kita kepada al-Islam, yaitu kita mempelajari Islam secara, mengenal Islam secara lebih utuh dan komprehensif. Mungkin pagi ini saya ingin menutup salah satu contoh yang semoga saya dan kita semua semakin jatuh cinta. Salah satu yang kita harap semakin jatuh cinta adalah kepada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Ya. Saya kira ketika kita jatuh cinta pada surah Al-Fatihah, sampai ada berita yang sampai kepada Kaisar Romawi pada zamannya, bahwa umat Islam itu dalam kitab mereka, dalam kitab terdahulu katanya tertulis bahwa umat Islam itu punya satu surat dalam Al-Quran, di mana dalam surat itu seperti Allah sengaja mengosongkan dalam surat itu 7 huruf hijaiyah. Kosong dari 7 huruf, dikosongkan sengaja. Padahal dalam beberapa, hampir seluruh surat itu menampung seluruh huruf hijaiyah. Bahkan yang unik dalam Al-Quran itu, ada 2 ayat yang di situ menghimpun seluruh huruf hijaiyah. Ya. Menghimpun seluruh huruf hijaiyah. Satu ayat, tapi seluruh huruf hijaiyah itu tertampung. Mulai dari alif sampai ya. Ada semuanya itu. Yaitu surat, menurut penelitian para ulama, yaitu satu surat Ali Imran ayat 154, dan yang kedua adalah Al-Quran surat Al-Fathu ayat 29. Ini Al-Fathu 29, dan itu diakui memang benar, ya. Kalau mau meneliti silahkan. Tapi ada surat yang istimewa dalam Al-Quran, bahkan surat ini disebut sebagai induknya Al-Quran, tapi di situ Allah sengaja tidak menampilkan 7 huruf, kosong dari 7 huruf, yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah.
Ah, ada 7 huruf yang tidak ditampilkan dalam surah Al-Fatihah. Ya. Nah, mengapa? Sebab setelah diteliti, menurut pendekatan sebuah ilmu, ada satu ilmu yang menarik, namanya ilmu Daqaiqul Quran. Belakangan berkembang, ilmu Daqaiqul Quran. Yaitu ilmu yang mempelajari, menelisik tentang keindahan, rasa bahasa, dan presisi Al-Quran. Ya, ketepatan. Nah, apa 7 huruf yang tidak tampil dari Al-Quran itu? Ya, yang pertama adalah huruf sa. Kami pilari di surah Al-Fatihah. Tidak ada huruf sa. Abatasa. Tidak ada. Nah, huruf sa tidak ada. Nah, yang kedua huruf jim. Huruf jim. Tidak ada huruf jim. Abatasa ja. Ja ayat dina huruf Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga huruf fa. Fa, huruf fa tidak ada. Huruf fa. Fa. Huruf fe, fe. Ya. Kemudian yang keempat yang tidak ada huruf zo. Huruf zo. Zo, zo. Zo. Daya huruf zo. Di Al-Fatihah. Kemudian yang kelima huruf zai. Zai, za. Sesudah ro. Daya di Al-Fatihah. Ya, huruf zai. Huruf zai. Kemudian yang keenam huruf zai. Kemudian yang keenam itu. Saya ulang. Satu tadi sa. Yang kedua jim. Yang ketiga fa. Yang keempat apa tadi? Zo. Ya. Yang kelima zai. Yang keenam itu sebentar. Kalau yang ketujuh itu yang ketujuh kho, tidak ada kho. Ya, tidak ada kho. Yang tidak ada kho yang oh iya, huruf zo, huruf shin. Huruf shin. Tidak ada huruf shin. Huruf shin tidak ada. Nah, setelah ditelisik ulang oleh para ulama, termasuk dari makna rahasianya, karena dalam Al-Quran 7 huruf ini identik dengan 7 mara bahaya katanya. Karena itu maka pesan moralnya, barang siapa yang mendawamkan, mengamalkan dan mendawamkan, apalagi sampai memaknai dan menghayati Al-Quran, maka dia akan dibebaskan oleh Allah dari 7 petaka, 7 mara bahaya tadi. Yang pertama adalah sa itu dari kata soburo. Soburon. Soburon itu adalah jeritan, penyesalan para pendosa nanti di akhirat. Dalam surat Al-Quran ada ayat fasaufa yad'u subura. Suburon. Maka nanti para pendosa mereka akan menjerit, menyesal karena perbuatan dosanya di akhirat. Fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira. Itu ada dalam ya. Kemudian huruf jim itu identik dengan makna jahalah. Jahalah. Jahalah itu kebodohan. Kebodohan. Maka orang yang benar-benar menghayati, memahami, mengamalkan surah Al-Fatihah, maka dia akan terbebas dari kebodohan. Jahalah. Itulah kata para ulama salah satu rahasianya mengapa setiap kita hendak memulai aktivitas, ya, maka kita dianjurkan untuk memulai dengan membaca
Al-Fatihah. Supaya kita terbebas dari jahalah, kebodohan. Ya. Bahkan di masyarakat kita itu sangat sangat identik ya. Ibnu Katsir itu meriwayatkan satu hadis bahwa salah satu keagungan Al-Fatihah itu dia memiliki mungkin bisa disebut namanya faidah ya. Faidah sesuai dengan apa yang menjadi niat pembacanya. Niat pembacanya. Nah, maka disinilah kalau kita tidak sempat membaca Al-Quran secara keseluruhan, paling tidak mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah. Karena orang yang mendawamkan Al-Fatihah itu, dia akan terbebas dari jahalah. Kemudian yang ketiga, huruf fa. Fa itu artinya bahaya. Terutama bahaya yang ditimbulkan oleh lisan. Ya. Afatul lisan, bahaya lisan. Nah, bahaya lisan itu sangat dahsyat. Saya mohon maaf kalau habis pengajian, apalagi habis khutbah itu, saya nggak berhentinya istighfar. Saya takut apabila apa yang disampaikan itu justru malah menghadirkan bahaya. Ya. Maka Rasulullah pernah dia mengajarkan sebuah doa pendek kepada Sayyidina Ali agar terhindar dari bahaya lisan. Doanya pendek dan saya setiap hendak ceramah itu berusaha berdoa dengan doa ini. Allahumma hdini wasaddidni. Itu doanya ya, selain Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah aku hidayah dan berikanlah aku kecermatan dan ketepatan dalam menyampaikan sesuatu. Minimal terhindar dari bahaya lisan. Ada pepatah dalam bahasa kita itu, mending keneh di soledad suku daripada di soledad letah. Itu ya, bahaya lisan. Bahaya lisan. Apa tulisan? Imam Ghazali itu secara khusus membahas tentang apa tulisan, huruf fa. Kemudian yang keempat tadi huruf apa? Saya ulang, huruf zo. Zo. Apa itu rahasia huruf zo? Karena huruf zo itu hampir identik dengan satu kalimat dalam Al-Quran, namanya zulmun, kegelapan. Zulmatun, kedoliman. Salah satunya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 157, sesudah ayat kursi. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu pelindung orang-orang yang beriman. Dia pasti akan mengeluarkan mereka dari kegelapan, zulmun. Itu. Zulmun ilan nur, kepada cahaya. Kemudian yang berikutnya saya ulang satu tadi sa, yang kedua jim, jahalah, yang ketiga fa, afatun ya, bahaya lisan, yang keempat tadi zo, zulmun, yang kelima zai. Apa itu zai? Zai itu ada yang mengatakan itu identik dengan satu jenis pohon yang nanti menjadi konsumsi makanan ahli neraka. Zakum. Sajaratu zakum. Zakum. Ya. Maka orang yang meyakini, menghayati dengan benar surah Al-Fatihah, dia akan bebas dari zakum. Ya. Zakum. Kemudian yang keenam tadi apa? Shin. Ya, shin. Apa itu shin? Shin itu identik dengan syaqawah.
Syaqawah itu kemalangan. Kemalangan, kesialan, ya. Dan itu dalam Al-Qur'an banyak diungkapkan. Salah satunya di Al-Qur'an surah Al-Lail. Wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti wa sayujannabuhal ashqa. Jadi tazkirah Rasulullah itu akan diterima dengan baik oleh orang-orang yang menerimanya dengan hati, tapi dia akan ditolak oleh al-ashqa. Ya. Fa'angdartukum naron taladhala yaslaha illa ashqa. Ya, ashqa. Syaqawah. Yang terakhir huruf kha tidak ada, karena kha itu identik dengan khobais. Khobais itu lawan dari hasanah. Segala sesuatu yang kotor-kotor itu khobais. Ya. Jadi rahasia keagungan Al-Fatihah itu salah satunya adalah sampai berita itu kepada Kaisar Romawi bahwa dalam kitab terdahulu itu diisyaratkan bahwa umat Islam itu memiliki satu surat dalam kitab sucinya yang kosong dari 7 huruf Al-Quran. Dan barang siapa yang benar-benar mencintai surah ini dalam kehidupannya, dia menjadi jiwa dan amalannya, maka dia akan bebas dari 7 mara bahaya tadi. Nah, saya kira salah satu refleksinya, ya, mudah-mudahan kita semakin cinta dengan kitab suci Al-Quran. Ya, kalaupun kita belum bisa mengamalkannya secara keseluruhan, ya, maka paling tidak beberapa bagian dari kitab suci Al-Quran. Sungguh lebih utama kalau kita bisa menghatamkannya, bisa menghafalkannya, ya, bisa menghafalkannya, karena mereka yang dikaruniai kemampuan itu disebut sebagai ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa mulianya. Kepada Allah kita bermohon, semoga kita semakin cinta dengan ajaran Islam, semoga kita semakin cinta dengan kitab suci Al-Quran, semoga kita juga cinta dengan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk kita mencintai tanah air kita tercinta. Jadi kalau cinta mah baik buruknya juga itu pasti akan dipertahankan. Akan dipertahankan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya. Semoga ada hikmah, berkah dan manfaatnya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrul minal fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.